adalah VW Golf GTI Mark 8. Dan kalau kalian punya budgetnya, langsung aja beli mobil ini. Kenapa? Karena masa depan mobil ini sedang dalam kebimbangan. Cek video ini. Kenapa gue bilang begitu? Kenapa gue bilang masa depan mobil ini tuh agak diragukan, lanjut atau enggak? Kenapa? Karena VW tuh udah komit mau bikin mobil listrik sebanyak-banyaknya. Dan mungkin akan ada beberapa kendaraan atau mobil yang dipensiunkan. Nah, GTI ini kemungkinan adalah salah satu dari sekian kendaraan yang beresiko dipensiunkan lebih dini. Padahal, nama GTI itu sangat legendaris untuk VW dan untuk pecinta hot hatchback di seluruh dunia. Dan untuk Golf GTI ini dia tetap memakai mesin legendarisnya berkode EA888 dengan spek 2000 cc 4 silinder dengan turbo. Oke. Nah, tenaga gak usah ditanya, pasti gede. 245 tenaga kuda dan torsinya 370 Nm. Sebenarnya tenaganya lumayan kalau misalnya keluar 10 tahun yang lalu. Masalahnya sekarang mobil tuh, bahkan mobil gak usah yang performance kayak gini ya, mobil biasa, tenaganya pun udah hampir kayak begini. Sebagai contoh, BMW 330i, bukan M3 ya, 330i tenaganya sekitar seginian juga, malah mungkin lebih gede. Mercedes C300 segini juga. Ya mungkin kalau dulu ini masih lumayan gede, tapi sekarang so-so aja sih. Dia pakai gearbox kopling ganda dan manual, tapi manualnya nggak dijual di sini. Penggerak roda depan, kalau pengen AWD harus Golf R, dan 0 ke 100 sekitar 7 detikan kalau kita nggak salah. Jadi balik lagi, ini sebenarnya tenaga yang agak biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen tenaga dan torsi yang lebih bombastis, akselerasi yang fantastis, VW punya namanya Golf R. Tapi nggak dijual resmi, harus beli sendiri ke importer umum. VW atau Indomobil nggak jual Golf R. Ya agak sayang lah. Dan di bawah sini, di bagian roda depannya, dia ada electronic limited slip differential yang bisa mengatur tenaga dan torsi antara pembagian kiri dan kanan. Dan kadang-kadang dia bisa mengalirkan tenaga dan torsinya ke satu roda aja. Jadi secara teori, mobil ini bisa one wheel drive. Tapi itu teorinya. Nyatanya mungkin prakteknya nggak gitu. Paling ya 30-70, 40-60 itu pembagian antara bagian kiri sama kanannya. Dan entah kenapa di mobil Jerman ini gue melihat pengecatan yang berbeda antara bodi sama area engine bay. Ya ini VW loh, ini brand Jerman loh. Sekarang desain, bodinya sih masih relatif agak tegas-tegas lurus seperti VW Golf MK7 yang jadi pendahulunya. Cuma ada beberapa kesan membulat yang mungkin agak kurang matching di mobil ini. Lihat deh, lampunya lengkung terus tegas begini. Dan seperti Golf GTI yang udah ada list merah di grillnya plus logo GTI. Terus buat yang belum nggak, sekarang VW pakai logo baru yang tulisan V sama W-nya itu lebih tipis. Katanya sih biar modern ya. Dan di bagian depan kita suka ada grill yang salah satu patternnya atau beberapa patternnya itu jadi lampu buat DRL-nya. Ini sentuhan yang lumayan ciamik ya. Terus ke pelek, dia pakai pelek dengan diameter lebih gede, 18 inci. Remnya juga baru di-upgrade. Suspensi juga pakai suspensi sport buat bagian depan sama belakang. Plus ada emblem GTI di bagian sini. Kalau di bagian sampingnya kita lihat profilnya sebenarnya biasa-biasa aja, nggak jelek tapi juga nggak ada detail yang stand out. Malah kalau misalnya orang awam ngira mungkin ini cuma sebuah katakanlah Honda Jazz atau mungkin mobil-mobil normal lainnya gitu. Pastinya ada sensor smart key di sini dan pelek ini modelnya gue suka, pelek baru GTI. Dan di bagian belakang ini yang gue bilang nggak nyambung. Kenapa? Lampu depan ada lengkungan tapi lampu sini lurus, nggak ada detail yang mengkoneksikan antara bagian belakang sama depannya. Plus nama mobil ini di bagian belakang cuma ada logo VW dan GTI, nggak ada Golf karena VW ingin benar-benar mengenhance branding GTI dari Golf GTI ini. Dan knalpot ganda 2 beneran, tapi kalau suaranya sih saran gue jangan terlalu berharap. Ya jadi kalau kita lihat penampilan secara keseluruhan ya memang sporty tapi nggak terlalu mencolok gitu. Kalau misalnya orang yang awam gitu ngeliat mobil ini, mereka cuma ngira oh ya ini VW dari mahasiswa atau anak sekolahan di PIK yang suka bilang itu Papi Ai punya ruko di situ, Papi Ai punya tanah di situ. Tapi kalau misalnya orang yang tahu, mereka tahu kalau ini bukan VW Golf biasa atau bukan mobil kencang biasa, tapi mobil kencang yang punya heritage seperti itu. Dan karena ini sebuah VW Golf, bagasinya praktis dan ya ngebukanya di sini kayak VW Golf yang lama, gede, lebih dari cukup buat bawa barang-barang ke kantoran, ke sekolahan, ke mall atau ke pasar gitu kan. Dan sebagai pembuktian ya, gue masih muat loh di sini. Jadi kalau misalnya kalian pengen culik, muat.
Oke, sekarang masuk ke dalam bagian dalam dari interior si VW Golf GTI Mark 8. Ada beberapa evolusi dari desain, contohnya kayak setir baru, panel instrumen baru, head unit baru. Jujur banyak yang jempolan, tapi banyak juga yang agak sedikit mengecewakan. Pertama mulai dari yang mengecewakan dulu ya. Contoh, dia pakai volume, pengatur temperatur ya buat AC gitu-gitu, dan bahkan tombol power buat head unitnya itu udah touch sensitive panel. Lagi-lagi kita sering bilang ini enak dilihat, nggak enak dipakai. Jadi bener-bener nggak kerasa apa-apa gitu. Oke, fluid tapi nggak kerasa. Jadi kalau lagi nyetir, dan ini sebuah mobil yang harus disetir, misal pengen ganti temperatur atau kencengin volume gitu ya, nggak bisa. Ya oke, kalau pengen kencengin volume bisa dari sini, tapi kenapa nggak pakai tombol biasa aja sih? Sebenarnya ini adalah efek dari Dieselgate VW yang efeknya masih berasa sampai sekarang. Jadi VW terpaksa menghemat duit, apalagi di era dimana banyak mobil listrik zaman sekarang. Aduh, dan nggak cuma di bagian AC-nya. Di sini buat assist, menu, AC, dan mode berkendara itu juga di touch panel. Dan ini kalau ditekan-tekan kerasa agak flimsy ya. Ini merek Jerman loh. Nah, nggak cuma di sini sama di sini, buat kontrol lampu pun jadi touch panel. Biasanya tombol kan diputar atau tekan. Jadi di bagian kanan sini ada buat auto, front, rear, lampu kabut depan belakang gitu ya. Touch panel semua. Why? Bahkan di tombol ya. Ini juga tombol touch panel dengan haptic feedback. Ini agak mendingan dikit lah, ada haptic feedback di sebelah kiri, di sebelah kanan, cruise control, dan dia udah adaptive cruise control, bagus. Sebelah sini ini buat media dan informasi lainnya. Tapi aduh, touch panel. Oke. Semoga kedepannya tombol-tombol biasa, tombol-tombol fisik, tombol-tombol beneran itu balik lagi. Oke, kelengkapan lain. Setir maju mundur naik turun bagus, dan posisi nyetir bener-bener spot on, mantap, dan ergonomis. Jarak setir ke tangan pas, kaki ke tangan pas gitu ya. Dan kalau misalkan pengen ganti gigi sendiri, ada pedal shift di sebelah sini. Nah, habis itu karena ini mobil Jerman yang mobil Eropa, sen sebelah kiri, wiper sebelah kanan. Dan tidak seperti VW ID3, ID4, dan ID Buzz yang kalau pengen turunin jendela belakang tuh harus ada tombol rear yang dipencet, dan lagi-lagi itu bentuk cost cutting VW modern. Dia masih ada tombol buat turunin jendela belakang secara otomatis dan juga naikinnya. Untung ini masih ada beneran. Dan kalau pengen nyalain mesin, ada tombol start stop di sebelah sini. Plus sebenarnya GTI generasi ini masih ada gearbox manual atau automatic DSG ya, direct shift gearbox, kopling ganda. Tapi yang masuk ke Indonesia paling nggak via VW Indonesia ya, ini pakai gearbox kopling ganda aja. Kalau mau P ditekan, kalau pengen maju ini tuas. Ini input banget sih. D begini, mundur begini. Dan dia cuma ada kamera mundur, tidak ada kamera 360 derajat untuk mobil 1 miliar. Tapi balik lagi, ini mobil performance. Tapi ya gitu deh, netral di setengahin aja. Terus dia udah rem parkir jari, auto brake hold, nggak penting, cup holder, colokan 12 volt. Dan ini ada center console cover yang bisa kita atur-atur buat jadi armrest, meskipun ya posisinya tergantung sama postur badan juga sih. Oh, bisa digeser, nggak jadi, ini bagus gitu loh. Dan dia pakai jok ini ya, jok bucket, tapi sayang trademark GTI lama yang joknya motif kotak-kotak, kalau nggak salah namanya tartan seat ya, udah nggak kelihatan lagi di mobil ini. Tapi permainan warnanya itu bagus, merah, abu-abu, mungkin bukan abu-abu ya, silver, abu-abu, hitam, lumayan menarik. Dan dia perforated, jadi ada pori-pori dia seperti itu. Dan aduh, mobil ini ternyata dia punya jok pemanas dan pendingin, tapi lagi-lagi aksesnya harus pakai touchscreen. Jadi kita pencet yang kelima, terus ada jok pendingin, jok pemanas, dan bisa dinyalain dua-duanya kayak di VW Tiguan. Tapi wah, kenapa harus touchscreen? Aduh, matiin. Sama kayak beberapa VW baru, bisa Tiguan gitu ya, dia juga punya gesture control, tapi nggak selengkap BMW atau Mercedes. Dia cuma bisa begini nih. Sebenarnya ini gimmick karena gue jujur nggak tahu apa fungsinya, buat apa. Mungkin biar gampang dijual di dealer. Oh bu, pak, mobil ini bisa begini-begini loh. Nggak ngerti. Tapi kita tes, apakah dia punya perintah suara kayak misalnya hey BMW segala macam. Hello Volkswagen, hey VW, hey ID. Oke, nggak ada, bagus. Gua jujur mungkin gue suka bilang ada fitur itu ke kalian, tapi gue sendiri nggak pernah pakai sih kalau misalnya ada mobil kayak gitu. Oke, bagian depan ada kantong, di pintu juga ada. Terus di sini ada pad juga, dan ada wireless charging buat HP kalian di sini. Dan sebenarnya di bagian depan kualitas masih lumayan oke, meskipun gue sangat menyayangkan beberapa penggunaan touch panel akibat cost cutting dari VW modern. Ke belakang. Oke, belakangnya bisa muat orang.
sekarang langsung nyetir. Karena gimana pun juga Golf GTI atau apapun yang bertema GTI, R, apalah itu segala macam, esensinya di nyetirnya harus lebih spesial daripada versi regulernya. Tapi ada juga dimensi di mana mobil ini harus friendly atau ramah dipakai harian, bahkan oleh orang yang nggak suka mobil sekalipun. Dan di generasi terbaru ini pun, nah baru pengen bilang, mobil ini sangat-sangat ramah buat harian. Bantingannya masih lumayan lembut dan halus. Kekedapan suaranya ya lumayan lah. Tapi meskipun harga mobil ini miliaran, ini bukan sebuah Lexus, bukan sebuah Mercedes, bukan juga sebuah, pokoknya bukan mobil mewah yang wah luar biasa, kedap segala macam. Enggak, ini mobil high performance dan mungkin cukup buat kalian belajar gimana sih ngerasain spirited driving tipis-tipis. Tapi penggunaan harian dulu ya. Pedal gasnya responnya bisa dibikin halus, setirnya juga enteng kalau di kecepatan rendah kayak begini. Dan dia punya 4 mode berkendara: Eco, Comfort, Sport, sama Custom. Nah, kita pernah bahas Tiguan dan dia juga punya DCC atau Dynamic Chassis Control. Tapi di GTI ini gue salut sama VW karena lebih apa ya, fitur DCC-nya tuh dioptimalkan biar kita bisa menemukan sweet spot tergantung preferensi kita masing-masing. Contoh, kan kalau di Tiguan pilihnya cuma Comfort, Normal, atau Sport. Di sini ada Comfort dan Sport, tapi kita bisa lihat tuh, sedikit condong ke Comfort tapi ada Sportnya dikit, atau Sport sekalian dipolin. Pokoknya bener-bener bebas sesuai preferensi atau selera kita masing-masing. Dan dia juga punya fake engine sound alias suara mesin yang palsu. Jadi kalau digeber ada suara artificial dari speaker yang harusnya sih bisa mengenhance experience driving kita. Tapi gue agak 50-50 di sini. Kenapa? Karena gue juga sama seperti kalian, gue sering denger suara palsu dari game balapan kayak Need for Speed, Gran Turismo segala macam. Tapi kalau misalnya yang bikin fake engine soundnya itu jelek, malah bukannya makin seru nyetirnya, malah makin off gitu pengalamannya. Ya tapi itu preferensi masing-masing lah, dan untungnya bisa kita nyalain atau kita matiin. Dan mode berkendara juga bisa mengubah karakteristik akselerasi dari adaptive cruise control mobil ini. Contoh, kalau di Eco misalnya dia pengen akselerasi, dia bakal lembut aja gitu buat efisiensi. Tapi kalau di Sport, dia akselerasinya akan lebih ugal biar makin greng gitu nyetirnya. Dan kalau buat penggunaan normal, mobil ini nggak jauh beda sama sebuah katakanlah hatchback Jepang atau Korea yang biasa kalian lihat di jalanan. Halus, gampang, no drama. Tapi kalau pengen mode drama, langsung aja kita masuk ke mode Sport. Nah, mulai berubah nih. Jadi di sini ya respons pedal gasnya jadi lebih positif, ada sedikit berat di setirnya, dan gearboxnya akan sedikit lebih cepat dan responsif dalam pergantian gigi. Dan seperti mobil DSG lainnya, akan ada DSG Fart yang menggugah. 60 kita gas sekarang aja. 80 ya. 100, 110, 120, 130, 140. Pedal remnya enak. Bener-bener kayak sebagaimana sebuah VW, Audi, atau pokoknya mayoritas merek Jerman, pedal remnya bisa ketakar, jadi kita bisa nentuin seberapa kuat kita harus ngerem atau kapan kita harus ngelepas gitu. Bener-bener progresif, ketakar, dan bikin input kita sebagai driver tuh kita bisa menerka input selanjutnya tuh harus kayak gimana. Dan mobil ini setirnya tuh mungkin nggak secepat beberapa hot hatchback lain, katakanlah Mercedes A45 atau sejenisnya, tapi masih lumayan akurat dan nggak banyak delay gitu. Bodi pun cenderung ikut, mengingat ini adalah mobil front wheel drive. Dan gue salut sama VW karena sejak ada GTI MK7, mereka kan pakai electronic limited slip differential yang bisa mengatur pembagian tenaga dan torsi ke bagian roda kiri atau roda kanan tergantung traksi, berapa derajat kita berbelok, dan kebutuhan dari mobilnya sendiri. Apakah dia pengen trail braking, apakah dia pengen hard acceleration, dia keluar dari corner gitu ya. Dia bisa ngatur itu, dan di mobil ini ternyata lebih baik lagi penggunaannya. Tapi tetap aja kalau misalnya kalian pengen yang lebih gitu, ada Golf R tapi tidak jiwa resmi. Jujur tadinya gue udah khawatir di mana sekarang apa-apa hybrid, apa-apa plug-in hybrid, elektrifikasi, mobil listrik murni. Gue takut VW itu akan menganaktirikan mobil ini, melupakan terah motor sportnya. Belum lagi mereka udah cabut dari dunia rally gitu ya. Tapi ternyata masih ada talenta-talenta yang tersisa dari nama legendaris sebuah GTI. Karena lewat jalan berliku kayak gini, mobilnya nurut, gak banyak body roll, terutama di mode sport. Bener-bener kita tuh bisa kayak meniti jalan kita tuh di setiap perjalanan gitu. Dan kalau misalnya kalian beruntung ya, misal kalian habis akselerasi gitu terus lepas gas, atau mungkin pas ganti gigi, kalian akan mendengar suara DSG Fart di saat dia ganti gigi dengan sangat cepat. Dan
meskipun ada stigma ya, dimana kopling ganda itu kalau misalnya di kecepatan pelan itu pasti agak ndut gitu. Ini tuh nggak terlalu sih, masih lumayan bisa ditoleransi lah di kecepatan rendah. Jadi baik lagi, yang namanya VW Golf GTI harus bisa ramah buat harian dan juga seru saat dipakai ugal-ugalan tipis-tipis. Apalagi, dan ini gue baru bisa menemukan kata-katanya ya, akhirnya mobil ini tuh kalau misalnya kita lagi nggak pengen ugal-ugalan gitu, kita pengen nyantai aja, mobil ini lama-lama kayak sebuah Audi gitu, dari bantingannya, dari feeling megang neken sesuatu gitu, nggak berasa kayak VW, berasa tipis-tipis kayak Audi gitu loh. Jadi, dan mobil ini dibanding pendahulunya si MK7 ini malah lebih nyaman. Padahal MK7 itu udah penyempurnaan dari Golf MK6 yang jujur aja punya beberapa tantangan, terutama TCM-nya, dan udah disempurnakan di Golf MK7, di mana engineer chassis Golf MK7 itu adalah salah satu mantan engineer Porsche 911 GT3 RS. Dan mobil ini malah lebih nyaman, tapi di saat yang bersamaan dia juga engaging untuk drivernya. Oke, kesimpulannya gimana? Sekarang banyak banget mobil kencang yang bisa dipakai harian, tapi mobil ini adalah salah satu penggagas atau pionirnya. Bayangin, sebuah hatchback Eropa dengan tampang relatif normal yang bisa dipakai ke sekolah, ke kantor, ke mall, ke pasar, bawa barang agak banyakan dikit, dan buat jemput kenalan kita, teman, atau misalnya menantu, orang tua, siapalah gitu. Tapi ternyata bisa diajak ugal juga, nggak harus disentul, bisa di parking lot yang udah bisa kita tutup gitu ya buat keperluan pribadi, autocross segala macam. VW GTI ini masih mengakomodir semua kebutuhan kita dari harian sampai ugal-ugalan. Tapi kalau di zaman sekarang, pertanyaannya, apakah mobil ini masih relevan gitu? Karena di masa sekarang seperti gue bilang tadi, banyak mobil kenceng yang bisa dipakai buat harian juga. Apalagi makin banyak mobil listrik yang bahkan tenaganya lebih gede dari ini, akselerasi juga jauh lebih kencang, dan arguably running cost jauh lebih murah daripada mobil ini. Dan bahkan di kasta yang premium pun, mobil ini tadi gue bilang tenaganya mungkin dulu sih gede, tapi sekarang biasa aja. BMW 330i, C300 dan lain-lain, mobil yang bukan M atau AMG beneran, tenaganya lebih gede daripada ini. Jadi mungkin kalian harus jadi fans berat GTI, fans berat VW, diehard GTI fans, untuk bisa meminang mobil ini instan. Karena gimana pun juga harga 1,2 buat sebuah Golf GTI agak tinggi ya. Dan di kelas ini pun dia nggak sendirian, ada Mercedes AMG A35, ada Honda Civic Type R, dan Type R ada manualnya. Plus kalau kita lihat si Mercy, interiornya jauh lebih mewah, bahkan bisa bikin terkesan orang yang nggak suka mobil. Orang yang nggak suka mobil begitu lihat ini, apa sih interiornya gini doang? Ya seperti itulah. Lagi-lagi, kalau misalnya kalian punya dananya, kalian suka brandnya, kalian suka GTI, kalian suka performa dan driving experience-nya, nggak pakai babi bu, sikat mobil ini. Langsung, karena seperti gue bilang, masa depan mobil ini belum jelas. Apakah lanjut GTI atau mungkin jadi GTI elektrik? Kita nggak tahu. Oke semuanya, thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.